Selain struktur bata merah penyusun bentangan talut sisi utara, timur, dan barat, serta temuan arkeologis lainnya saat dilakukannya ekskavasi tahap 2 ini, juga diungkap fakta baru dari situs Kumitir. Banyaknya temuan batu andesit yang tersebar di area pemakaman warga Dusun Bendo, Desa Kumitir, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, menjadi bukti adanya sebuah bangunan berbahan batu andesit yang pernah berdiri di kawasan ini. Meski batu-batu andesit yang ditemukan tersebut masih terlihat kasar di masing-masing sisi permukaannya dan belum diperhalus, namun bebatuan itu sudah memiliki pola dan telah terbentuk. Bentuknya ada yang mengarah ke kala, pipi tangga yang biasa terpasang di samping kiri dan kanan tangga masuk bangunan candi, dan antefix, yakni unsur bangunan yang berfungsi sebagai hiasan bagian luar pada bangunan candi dalam bentuk segitiga meruncing, serta bebatuan andesit lainnya berbentuk kotak. Bahkan ada yang menyerupai kursi yang memiliki sandaran meski tanpa kaki, yang di kedua sisi depannya telah terpahat dengan membentuk siku. Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Jawa Timur, Andi Muhammad Said, menyatakan temuan batu-batu andesit bisa jadi gambaran betapa besar dan megahnya bangunan yang berdiri di sekitar area pemakaman warga di Dusun Bendo. Meski belum bisa dipastikan bentuk bangunan dan fungsinya untuk apa, namun dimungkinkan jika bebatuan andesit yang ditemukan tersebar itu adalah komponen sebuah bangunan yang saling berkaitan. Pihaknya masih harus melihat konteks dari temuan-temuan lainnya secara arkeologis, sehingga diperlukan kajian dan penelitian yang lebih mendalam lagi untuk bisa memastikannya. Karena harus dibuktikan secara arkeologis, maka saat ini para arkeolog BPCB Jatim masih fokus melakukan ekskavasi. Selain bentangan talut, fokus ekskavasi juga dilakukan di sektor tengah, sebelah barat makam. Pernah ada, tapi ini kita belum bisa memastikan karena kita belum melihat konteksnya dengan temuan yang lain. Kita menemukan banyak batu-batu yang seperti ini, dan ada yang di luar sana juga dia berbentuk pipi tangga. Jadi pipi tangga untuk menuju sebuah tempat, bukan pipi tangga untuk menuju sebuah bangunan. Jadi mungkin ini adalah bagian-bagiannya. Tapi itu belum bisa kita simpulkan karena kita harus melihat konteksnya. Nah itu dia. Jadi inilah. Jadi kita tidak boleh menduga-duga dulu. Kita harus melihat konteks. Sementara berdasarkan dari bentuk batu andesit yang terdapat sudut di sisi depannya, dipastikan jika pola hasil pahatan menyiku itu merupakan bentukan kunci untuk saling mengikat antar batu, layaknya puzzle. Teknik kuncian ini lazimnya digunakan untuk membangun sebuah candi berbahan batu seperti Candi Borobudur. Tak hanya disusun saja, tapi bebatuan andesit dibuat saling mengikat agar tidak mudah bergeser. Meski sangat rumit, namun hal itu menunjukkan jika teknologi zaman dulu cukup canggih. Tanpa menggunakan paku ataupun perekat, tapi bangunan candi berbahan batu bisa berdiri kokoh dan didesain untuk tahan gempa. Jadi dia tuh mengunci begini, ya, ada mengunci begini, ada di samping itu ada dari samping lagi yang saling mengikat. Kayak puzzle gitu. Jadi kayak puzzle. Jadi dari atas saling mengunci begini, dari samping juga saling. Jadi nggak bergerak. Saling kunci antar Kunci batu ya? Batu dengan batu. Itu sama dengan batu di Borobudur. Walaupun dia gerak itu, tapi nggak bisa dicabut itu. Kalau mau mencabut batu itu harus berurutan dari atas ke bawah. Nah, memasangnya juga dari bawah ke atas, nggak boleh tengah-tengahnya, nggak bisa itu. Jadi luar biasa berarti. Nah itu dia, teknologi zaman dulu itu udah. Jadi salah satu cara perkuatan struktur ya, itu adalah dengan membuat kuncian. Jadi dia bisa kuncian antar batu besar
Bisa juga dikunci dengan batu kecil. Jadi satu dibuat plus minus gitu. Nanti tengah-tengahnya disombal, nah itu menjadi pengikat. Ada dua teknik. Iya, ada 2 teknik itu. Itu juga di kayu juga berlaku seperti itu. Teknik kuncian antar batu sebagai penguat bangunan ini telah berlaku sejak zaman prasejarah dan budaya tersebut terus berlanjut. Gaya arsitektur seperti itu digunakan di hampir seluruh bangunan candi berbahan batu andesit di Jawa Timur. Candi berbahan batu andesit tak bisa menggunakan teknik kosot, berbeda dengan bangunan candi berbahan bata merah yang dalam penyusunannya antar bata digosok hingga menghasilkan serbuk dan diberi sedikit air yang jadi perekat. Sejak awal kayaknya, karena sejak zaman prasejarah sudah ada teknologi. Sudah ada teknologi. Sudah. Itu berlanjut terus budaya itu kan. Kalau di sini yang paling tua apa nih Pak? Apa? Di wilayah Jawa Timur ini. Ada Jawa nggak Timur ini contoh struktur yang pakai teknik itu. hampir semuanya kok di Jawa Timur. Bangunan candi semuanya gitu? Semuanya gitu. Tidak sekedar Kediri digosok, begitu, ditempel gitu. Singosari begitu. Nah, sistem kosok itu, itu kosok. hanya bata. Batu begini nggak pernah. Dan itu nggak mungkin, nggak bisa ya Pak? Nggak bisa kalau Nggak batu. Batu itu harus pakai kunci. Nah, kalau diperhatikan juga bangunan dari bata, dia pasti ada pengunci batunya. Pasti ada satu sudut atau beberapa sudut yang dikunci dengan batu. Ya. Mungkin apakah itu mungkin sebagai syarat atau memang dia fungsinya sebagai Ada pengunci. Tapi pasti kita temukan di struktur candi bata itu pasti ada batu. Andesit. Kayak di Berau mana itu pasti ada. Ada semua, Bajang Ratu ada semua. penguncinya. Sementara itu belum diketahui pasti penyebab runtuhnya bangunan Candi Pendarmaan Maesa Cempaka yang dimungkinkan berdiri di area makam warga Dusun Bendo dan hanya menyisakan bebatuan andesit penyusun candi. Berdasarkan cerita warga sekitar, di area pemakaman dulunya terdapat banyak bebatuan andesit berukuran besar dalam posisi berserakan. Namun bebatuan andesit itu banyak yang hilang atau diambil untuk dijadikan bahan baku pembuatan patung.